Kevin Dix kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat, mestinya tidak ada diskusi atau agenda, mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini. Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Matt Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat, ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Pepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali, ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya, kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya, tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Ya, kita sudah kasih lihat di U17 kita, U20 kita juga semua bermain menjadi satu kesatuan. Dan ini pertama kali, ya, buat kita seluruhnya U17, U20, grassroots kita untuk tim nasional masa depan itu semuanya lolos. Tidak banyak negara di Asia, ya, kalau kita lihat itu ada Jepang, Korea, Saudi yang semuanya lolos. Di Asia Tenggara tidak ada. Artinya apa? Ekspektasi, ya, masyarakat kepada PSSI juga makin berat. Artinya apa? Kita harus makin serius memastikan program-program ini bisa konsisten, bukan kagetan. Itu yang saya bilang. Ya, membangun prestasi itu tidak bisa karena, ya, sebuah situasional, karena tentu wah ini hoki, keberuntungan, nggak bisa. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots. Harus terus, khususnya buat tim nasional, ya, dari mudanya terus kita bina gitu. Pak Erik, dengan Noah dan Estella. Estella juga sudah akan disumpah. Tim putri kita masih jauh tertinggal, ya. Bahkan saya waktu itu bicara kalau Coach Sintayong itu dari 0, nah Coach Mochi ini dari minus bangunnya. Jadi kalau tim putri perlu kesabaran, ya, kesabaran kita memperkuat tim nasional putri kita, dan rata-rata umurnya sekarang mayoritas di bawah U20. Ya, kita bisa saksikan nanti Claudia, yang lain-lainnya mungkin 3-4 tahun lagi akan mulai bunyi, ya, akan menyala. Pak Erik, Cuman ya tentu targetnya Asia Tenggara dulu, ya, tapi kita coba beranikan. Yes, Pak Erik, mau daftar. terkait target realistik lah. Kita hanya kerja keras. Harapannya Ya. Pak Erik deh. Harapannya Pak. Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin. Karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin. Artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin. Artinya apa? Ranking 3-4. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja. Targetnya Coach Nova meloloskan ke Piala Dunia. Waktu itu gitu kan janjinya? Iya. Coach Indra sama, Piala Dunia. Coach Sintayong targetnya sama, Piala Dunia. Jadi saya nggak ngebedain Coach Sintayong, Coach Nova. Pokoknya janjinya waktu itu bawa Piala Dunia. PSSI bersama pemerintah menggelontorkan pendanaan yang luar biasa, ya, baik bantuan dari pemerintah yang kemarin 120 ataupun yang kita bisa dapat pemasukan hampir 200 berapa?
280. Ya, hampir 400 katanya Pak Marshall. Hampir 400 miliar. Jadi ini belum pernah ya saya rasa PSSI dapat kepercayaan dari publik. Kemarin ada susu, sebelumnya ada minuman, ada perusahaan finance, hak siar, tiketing. Ini jumlah yang luar biasa. Ya, ini membuktikan bahwa ketika PSSI bekerja secara profesional, transparan, ya pemerintah happy, masyarakat happy, sponsor dari pihak swasta happy, ya tinggal kita PSSI nggak boleh cepat ngos-ngosan, harus terus berpacu lagi, kuat lagi, karena semua matanya sangat-sangat menyorot kepada sepak bola. Beliau pergi, beliau pasti nonton, Pak Prabowo pasti nonton. Tapi beliau kan ada kunjungan bilateral ke China, ke Amerika, lalu juga ada G20 di Brazil, ada APEC, lalu juga ada kunjungan ke Inggris ya. Jadi beliau pada saat ini bukannya tidak support, beliau sangat support sepak bola. Bahkan kemarin Bapak Presiden mendisposisi kepada Menkyu dan waktu itu disaksikan juga sama Pak Wamenkyu untuk anggaran sepak bola tahun depan ini berlanjut. Ya, angkanya saya belum boleh bocorin karena belum ada turunannya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang percaya kepada sepak bola Indonesia. Pak Erik, Bos Johor Darul Tazim, Tunku Ismail menyebut sepak bola Malaysia FAM butuh sosok seperti Pak Erik soal kepemimpinan dan koneksi internasional. Mungkin ada tanggapannya Pak? Saya nggak bisa komen tentu pendapat yang dari luar negeri. Cuman kalau dari Johor ingin investasi sepak bola di Indonesia ya kita welcome. Ya karena kan Liga 1, Liga 2 kita akan jadikan liga yang sangat profesional. Liga 3, 4 itu akan jadi amatir. Peraturan Permendagri sudah keluar. Jadi nanti visi besar yang kita sedang dorong antara klub dan perserikatan jalan seiring. Kalau dulu kadang-kadang kita harus pilih mana perserikatan, mana liga, klub. Kalau saya maunya dua-duanya jalan. Artinya dengan pembatasan. Ya, keputusan Mendagri Pak Tito, kemarin juga Pak Bima Arya, saya minta tolong melakukan roadshow ke daerah-daerah bahwa sekarang pemerintah daerah boleh punya klub sepak bola dengan batasan 2 miliar. Ya, 2 miliar itu amatir jadi. Artinya nanti di daerah-daerah itu banyak klub amatir seperti yang ada di Belanda. Tapi kalau Liga 1, Liga 2 udah, ini memang udah industri. Jadi tadi misalnya Sultan atau Crown Prince Johor mau investasi di Indonesia, kita welcome. Ya, supaya tadi bola kita juga makin tinggi dengan ada investasi dari berbagai negara. Ya, kita bisa lihat Manchester City punya sister city di Australia, di Jepang. Ya, kenapa nggak di kita? Nah, kita harus coba migrasi. Tetapi yang amatir harus tetap dijaga. Nah, itulah tugasnya pemerintah daerah melakukan pembinaan di klub-klub amatir. Mereka juga ingin bikin kejuaraan Gubernur Cup, Bupati Cup, Kapolda Cup, Pangdam Cup, boleh. Ya, dan kita akan mulai menata nanti yang SMP dan SD. Pak Abdul Muti saya udah kemarin bicara dari hati ke hati, beliau sangat support sepak bola juga. Nanti kalau yang amatir ini sudah jalan 2 tahun ke depan, nanti yang SMP SD kita dorong dengan apa, keberpihakan Menteri Pendidikan. Jadi ini semua memang membangun tadi piramida sepak bola ini nggak bisa cuman sebulan. Ini sudah puluhan tahun. Jadi kita harus benar-benar tata ulang. Pak Dirut, Pak Jepang membawa Pak apa? Dirut, perbaikan apa? Harus ngegolin dan ini slide. Kalau mau dicoba sama Mas boleh loh nanti. Pegang rumputnya boleh. Tapi jangan slide, jangan rusak slide. lagi. Dipegang aja dulu. Lihat kayak apa. Udah lebih kuat sekarang. Berarti boleh yang dekat ya, Pak? Bisa. Penjelasan secara detail mungkin Pak update terkait rumput di SGBK seperti apa mungkin dari mulai mungkin Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin bapak-bapak, ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang
dengan cara merol rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu, dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Ya, 2 terakhir. Pak, Jepang kan bawa mantan pemain Inter. Dulu sih udah pernah salah sama Yuto. Cuman dulu waktu jadi presiden Inter. Ada perlakuan khusus Pak untuk mungkin menjamu secara pribadi. Belum kontak-kontakan. Belum. Belum kontak-kontakan. Yuto pemain yang profesional, yang disiplin, teamwork, padahal badannya kecil. Ya, powernya pun dibandingkan para pemain Itali itu juga kalah. Tapi bagaimana dia melakukan strength condition itu luar biasa. Nah, ini contoh pemain Indonesia kalau memang mau main di luar negeri ya mesti melihat figur-figur seperti pemain Jepang yang terbukti di seluruh dunia, di seluruh liga ada pemain Jepang. Nah, ini juga saya harapkan pemain Indonesia yang ada di liga, nah ini juga masalah tadi persiapan fisik, ya, dan strength, makanan, ya kalau memang mau kepilih pemain timnas, ya harus jaga, ya karena ginilah, percayalah, pemain yang di liga yang kepilih timnas sama yang tidak kepilih timnas kelasnya beda, ya apresiasi daripada klub beda, apresiasi supporter beda. Jadi ya kita membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk siapapun yang terbaik untuk join timnas tapi dengan standar yang tinggi sekarang gitu. Pak Erik, soal tadi keberlanjutan di pemerintahan baru untuk mendukung PSSI dan timnas, apakah itu termasuk mendukung kebijakan naturalisasi di pemerintahan Pak Prabowo? Sama satu lagi Pak, takut nggak ketemu Pak Erik lagi, apa sih Pak pentingnya untuk Indonesia agar lolos ke apa pentingnya Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026? Penting ya. Ya kalau di semua kompetisi ya pengen lolos ya, mau kasih yang terbaik. Dan sudah terlalu lama juga sepak bola Indonesia itu tidur. Ini semua media, semua asosiasi sepak bola dunia, saya dapat laporan, itu mereka sangat melihat Indonesia ini sebuah potensi yang justru bisa mengganggu persiapan banyak negara. Makanya juga banyak negara kalau yang mulai kesaing-saing aneh-aneh. Ya, aneh-aneh lah, namanya juga saingan gitu. Tapi saya selalu bilang ke PSSI dan tim kita nggak boleh menang dengan kecurangan. Apakah disusahkan di airport, apakah kemarin Coach Nova pertandingannya ditabrakin dengan tim nasionalnya, nah ini ngawur. Kita nggak boleh gitu karena kita bangsa besar. Kita fight di lapangan gitu. Jadi ya kita punya target itu ya, dan tentu dari pemerintahan sangat serius ya. Ini buktinya Permendagri tetap didorong, sekolahan tetap didorong. Nah, hal positif ini menjadi sebuah keberlanjutan yang dimana tinggal PSSI-nya tadi nggak boleh ngos-ngosan. Karena kebijakan naturalisasi apa ya? Ya semua kebijakan yang mendukung gitu. Cukup ya? Pura negara tetangga kita saja untuk mencapai teknologi yang hari ini bisa 10 hari ganti rumput itu 7 tahun. Nah, kita coba percepat untuk memperbaiki itu dalam jangka yang tidak terlalu lama. Paling lama 2 atau 3 tahun. Harapannya GBK juga sama, bisa mengganti rumput dalam jangka waktu 2 minggu misalnya. Karena mereka sudah memiliki nursery yang memadai. Nah, ini juga nursery menjadi satu hal yang penting. Mengurus rumput tidak berhenti di lapangan ini saja, tetapi ada ekosistemnya. Nah, alat-alatnya pun juga sama. Kami belajar tidak berhenti di sini saja, alat rollingan itu tidak ada dijual dengan umum. Kita harus membangunnya dan membuatnya sesuai spesifikasi rumput itu sendiri. Saya harus buka juga, beberapa waktu yang lalu, rumput ini sempat kena penyakit dan kita sudah sembuhkan, maka kita ganti dengan yang lebih kuat. Seperti itu, Mbak. Oke. Pak Erik, 20 dong.
Lawan siapa aja? Tunggu baru bikin diundi. Udah coach Indra udah bikin Sementara di Jepang. strategi sampai ini, cuman saya belum approve. Jadi nanti kalau udah approve ya. Terima kasih.